إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjaga tauhid kita, menjaga ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung setelah nikmat iman adalah nikmat aman, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat kedamaian. Inilah nikmat yang paling besar setelah nikmat iman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dua nikmat ini tidak bisa dipisahkan. Di mana seorang hamba membutuhkan iman, seorang hamba membutuhkan rasa aman. Rasa aman untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa aman untuk bekerja mencari nafkah. Rasa aman untuk belajar dan beraktivitas. Ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan yang paling utama adalah mensyukuri nikmat iman dan nikmat aman. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, dan beribadahlah kalian, beribadahlah kepada Allah pemilik bait ini, pemilik Ka'bah ini. Rasa syukur kita untuk mensyukuri nikmat iman dan aman, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan sehingga kalian tidak lagi menjadi lapar. Dialah Allah yang memberikan keamanan dari rasa takut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bukan karena rasa aman yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk mendatangi rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah di saat dia dibangun paginya, dia melihat dan mendapati rasa aman. Nabi SAW beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman dalam keluarganya, keamanan di lingkungannya, keamanan di negerinya, mu'afan fi jasadi, dan diberi kesehatan di jasadnya. Dia diberi kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan untuk dia makan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia dikumpulkan oleh Allah untuk dirinya. Allah beri kita rasa aman, kita bangun tidur, kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita bisa makan untuk sarapan, dilanjutkan kita sehat jasmani, kita bisa bekerja, beraktivitas. Faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia dikumpulkan oleh Allah pada dirinya. Nikmat apa lagi? Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu semuanya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kenikmatan yang agung dari nikmat aman di negeri kita, kewajiban kita adalah menjaganya. Kewajiban kita untuk senantiasa menjaganya. Dan kewajiban ini bukan hanya kewajiban penguasa, tapi kita sebagai rakyat, kewajiban untuk menjaga keamanan negeri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara yang merusak keamanan suatu negeri, di antara yang menjadi sebab Allah cabut keamanan satu negeri adalah fitnah demonstrasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian orang, ini adalah bentuk perlawanan kepada nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menjadi sebab Allah angkat keamanan di satu negeri, Allah cabut keamanan, ketentraman di satu negeri. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita inginkan dari fitnah-fitnah yang akan terjadi dengan fitnah tersebut? Lihat bagaimana dalam sejarah Islam, dengan adanya aksi demonstrasi, keluar memberontak kepada pemimpin dan penguasa, apa yang diakibatkan? Pembunuhan, pertumpahan darah, hilangnya keamanan, manusia menjadi takut dan rasa mencekam. Ini yang akhirnya menimbulkan korban. Lihat sejarah Islam, bagaimana Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu termasuk salah satu dari korban yang dibunuh oleh mereka, orang-orang yang demonstrasi, melakukan aksi di tengah-tengah kota Madinah untuk mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut keadilan kepada Khalifah Adil, Khalifah Utsman. Karena di sana ada provokator yang mengompori manusia, mereka yang lemah imannya, untuk menuntut Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, lihat sejarah setelahnya. Bagaimana apa yang ditimbulkan oleh aksi-aksi demonstrasi. Tidak jauh dari negara kita. Negara-negara Arab yang terjadi diawali dengan demonstrasi, aksi-aksi massa. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah, kehancuran negeri mereka, hilangnya rasa aman sampai hari ini. Lihat Libya, lihat Mesir, Syria, kemudian dilanjutkan dengan Yaman, sampai hari ini mereka tidak mendapatkan ketentraman dan keamanan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin terjadi di negeri kita lagi. Kita tidak ingin negeri kita menjadi hancur, kacau, disebabkan aksi-aksi yang membuat kerusakan di negeri ini. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menurunkan keamanan, Allah yang mengutus Nabi dan Rasul untuk berdakwah di atas muka bumi. Maka jangan membuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi SAW telah menyampaikan syariat Allah, telah menyampaikan ajarannya, ajaran bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah, ajaran bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan yang lainnya, rakyat dengan penguasanya. Ketika rakyat menjumpai kezaliman penguasa, Nabi SAW telah memberikan jalan, cara bagaimana menghadapinya. Kata Nabi SAW, "Innakum satalqawna ba'di 'adharah wa umuran tunkirunaha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang lebih mengedepankan haknya dan mereka tidak menyampaikan hak rakyatnya. Pemimpin yang korupsi, pemimpin yang nepotisme, pemimpin yang zalim. Kata Nabi, atharah wa umuran tunkirunaha. Dan kalian akan dapati pemimpin yang melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan yang kalian akan ingkari dalam hati kalian. Para sahabat
radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Afala nunabidhuhum ya Rasulullah?" Kalau begitu, kalau kami mendapati pemimpin yang zalim tersebut ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka? Bolehkah kami keluar memberontak kepada mereka? Qala la, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi SAW, jangan, sabar kalian menghadapi pemimpin yang zalim. Sabar kalian, isbiru hatta talqauni alal haud, sampai kalian berjumpa aku nanti di telaga haud. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada umat ini untuk menentang dan melawan serta memberontak kepada pemimpinnya selama pemimpin itu masih muslim. Selama pemimpin itu masih muslim, sezalim apapun pemimpin tersebut, selama dia tidak kafir, maka Nabi SAW mengingatkan, "Asbiru hatta talqauni alal haud." Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya, "Innakum satalqauna ba'di atharah." Kalian akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hak rakyat dirampas oleh pemimpinnya. Sedangkan pemimpin tidak menunaikan hak rakyatnya. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat ya Rasulullah?" Nabi SAW memberikan jalan keluar. Kata Nabi SAW, "Addu haqqahum wasallallahu haqqakum." Tunaikan hak kalian. Tunaikan hak rakyat, hak pemimpin. Kewajiban kalian sebagai rakyat. Addu haqqahum. Tunaikan hak pemimpin. Wasallallahu haqqakum. Dan mintalah hak kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau pemimpin zalim tidak memberikan hak rakyatnya, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berusaha meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah. Agama Islam, agama nasihat. Nabi SAW menyebutkan, ad-dinun nasihah. Agama Islam, agama nasihat. Ad-dinun nasihah. Dan di antara nasihat tersebut, kata Nabi SAW, li'a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk para pemimpin dan untuk kaum muslimin. Islam mengajarkan bagaimana tata cara memberikan nasihat kepada pemimpin dan penguasa. Islam sempurna memberikan rambu-rambu bagaimana ketika kita mendapati pemimpin. Silakan memberikan nasihat, tapi caranya sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man arada an yansaha li sultan, fala yubdi lahu alaniyah, wal yakhudh bi yadihi, wal yakhlu bih." Kata Nabi SAW, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin dan penguasanya, lihat kata Nabi, wal yakhudh bi yadihi, pegang ambil tangannya, wal yakhlu bih, duduk berdua. Dan jangan ditampakkan di depan umum. Wa in qabila fadhak, kalau dia menerima nasihatmu itu yang diharapkan. Wa illa faqad adda alladhi ma'alik. Kalau dia tidak menerima nasihatmu, maka gugur kewajibanmu telah memberikan nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah nasihat antara orang yang memberikan nasihat dengan pemimpin yang diberi nasihat. Bukan di jalanan, bukan di atas mimbar, bukan di medsos. Terlebih mereka bukan memberikan nasihat. Yang ada cacian, makian, hinaan, celaan. Tidak demikian para jamaah yang dimuliakan Allah. Para ulama, mereka menyebutkan, a'malukum, ummalukum. Perbuatan kalian tergambar pada pemimpin kalian. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, itulah pemimpin kalian. Kondisi kita bagaimana, itulah pemimpin kita. Lihat para sahabat. Mereka orang-orang kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat hubungannya dengan Allah. Pemimpinnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kondisi kita bagaimana, itulah pemimpin kita. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, wa kadzalika nuwalli ba'dakum wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Oleh karena itu yang demikian itulah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain menjadi pemimpin di antara kalian karena sebab perbuatan kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menuntut penguasa kita karena sebab mereka melakukan kezaliman, bukankah di tengah-tengah rakyat bahkan kita sendiri melakukan kezaliman? Kalau kita menuduh demikian dan demikian, bukankah kita juga kadang melakukan? Jamaah yang dimuliakan Allah,
Allah tidak akan merubah pemimpin kita kalau kita tidak merubah diri kita. Allah tidak akan merubah pemimpin dan keadaan negeri kita kalau kita sebagai rakyat tidak merubah keadaan kita. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Negeri ini adalah negeri yang aman, negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduknya. Maka mari kita jaga negeri kita. Mari kita jaga keamanan negeri kita. Kita ingin belajar, kita ingin beribadah, kita ingin bekerja, kita ingin beraktivitas dengan tenang, dengan nyaman. Bahkan kita ingin meninggalkan keluarga kita di rumah. Saat kita keluar rumah, mereka dalam keadaan aman. Maka jaga negeri kita, jaga keamanan negeri ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada para pemimpin kita. Dan mudah-mudahan Allah menjaga keamanan negeri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa ajaran Nabi SAW sempurna. Bagaimana Nabi mengajarkan hubungan kita dalam beribadah kepada Allah. Juga Nabi mengajarkan hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Kewajiban sebagai rakyat adalah mematuhi pemimpin dan mendengar dalam kebaikan. Dan ini disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Jika pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak memerintahkan kepada kezaliman, karena Nabi SAW menyebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sesungguhnya ketaatan kepada manusia adalah dalam perkara-perkara kebaikan, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat apa yang terjadi. Kita melihat apa yang terjadi dari fitnah demonstrasi, aksi massa, yang akhirnya apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Kerusakan. Siapa yang rugi? Rakyat rugi dan negara pun merugi. Nabi SAW beliau sabdakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mencekam, menakutkan, bagaimana tidak? Ketika manusia yang jumlah hanya ribuan, mereka keluar melakukan aksi, siapa yang bisa mengendalikan? Terlebih kalau di dalam itu ada orang-orang yang menginginkan kerusakan di negeri ini. Apa yang akan terjadi? Kerusakan, bahkan pertumpahan darah, pertarungan, perpecahan. Nabi SAW beliau mengingatkan, lazawalud dunya ahwanu indallah min qatli dami muslim bighairi haq. Hancurnya dunia dan isinya ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Apa yang terjadi? Terbunuh seorang muslim karena aksi. Nabi katakan hancurnya dunia dan isinya lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, mari kita jaga keamanan negeri kita. Mari kita jaga perdamaian negeri kita. Mari kita jaga apa yang Allah berikan pada negeri kita dari nikmat-nikmat yang begitu banyak. Bersyukurlah kepada Allah dan kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri kita, keluarga kita, hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki dengan benar. Sehingga nantinya Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan keberkahan, memberikan tambahan nikmat-nikmat untuk negeri ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga negeri kita
dan keamanan negeri kita serta seluruh negeri kaum muslimin yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود المجرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.